Oke, jadi ini udah oke. Jadi misalnya nih, kalian sudah mengerjakan model kalian sudah benar dengan defleksi ketika servis itu sudah cukup dan lain sebagainya. eh, Caranya itu seperti ini ya. Yang pertama kalian harus run dulu, jangan di unlock modelnya. Habis itu kalau aku sih aku nggak suka lihat defleksi gini ya. Aku tekan F4 untuk tetap melihat undeformed shape-nya. Kita select dulu nih. Kita sebagai prasyarat melanjutkan progres 2 kalian harus ngerti konsep tumpuan lapangan dan sepanjang bentang. Sepanjang bentang gampang, tumpuan lapangan ini refer ke PPT. Kalau udah paham, ini ceritanya aku mau munculin gaya dalam MU negatif dan MU positif di tumpuan balok induk X. Jadi caranya adalah pertama select dulu properties frame section. Di sini ada balok induk X, kita select. Dia akan menyelect semua balok induk X. Lalu kita display show table. Dan di sini tuh umumnya akan seperti ini. 6 of 6 selected, combosnya juga mungkin 7 of 7 selected. Kalau aku sendiri itu tidak nggak suka munculin yang ini ya, load cases yang kecil ini untuk desain struktur kayak gini. Kalau aku clear all, mungkin kedepannya kalian bakal pakai. Pasti kalau depannya kalian bakal pakai. Tapi di sini aku bakal skip. Di sini tuh kita sebenarnya punya dua opsi. Kita desain, kita mau kasih tulangan nih. Artinya desain kapasitas. Jangan pakai yang service, pakainya combo 1 sampai combo 5. Atau kalian boleh pakai envelope. Tapi di sini aku pakainya combo 1 sampai combo 5. Kenapa? Biar enak aja. Analysis result, frame output, kita ke element versus beam. Oke, kasih dia muncul-munculin dulu. Ini banyak banget ya. Nggak perlu dilihat semua. File, export current table to Excel. Jadi kita tunggu tabel di Excel. Nah, ini udah muncul ya. Udah muncul. Aku gedein aja. Nah, hal pertama yang kalian lakukan, ya mungkin aku lakukan ya. Ini adalah memastikan satuanku dalam metrik SI, artinya meter dan kilonewton. Jangan milimeter, jangan newton. Angkanya terlalu panjang, agak mager. Ini delete aja. Kalau udah dipastiin, baru kalau oke, nggak kayak gini aja. Langsung ini di highlight filter. Oke, ini akan muncul tombol-tombol. Jadi yang pertama tuh kita pengennya adalah balok induk X di balok induk X tumpuan dan MU min-nya. Berarti kita cari MU min. Kalau kalian harusnya kalian udah tahu atau kami udah jelasin terkait M2 dan M3. Untuk momen utama di balok adalah M33 ya, atau M3 di sini. Jadi M3 negatif. Stationnya ditentukan dulu. Station, number filters. Kalau aku sih custom filter ya. Misalnya aku mau cari tumpuan. Tumpuan itu tadi zonanya adalah 0 sampai 2 dan 6 sampai 8. Kalau nggak paham ini refer ke PPT. Berarti ini wait, is less than 2 and is greater than 6. Oke ya. Harus or ya. 0 sampai 2, 6 sampai 8. Oke. Stationingnya udah ada logo filternya gitu, berarti ini udah benar. M2-nya, M3-nya start smallest to largest. Ini dapat angka, Ctrl C, paste ke sini. Yes. Oke. Ini kalau aku sih prefernya munculin semua angka ya. Sorry, nggak usah di save. Lalu sekarang tumpuan MU positif balok induk X. Ini tetap balok induk X tadi kita select ya. Yang ini tinggal sort largest to smallest. Ctrl C, Ctrl V. Ini tuh sorry. Ini terkait satuan nanti
desibel komanya terserah kalian lah ya. Nggak gitu ngaruh juga kalau kecil banget. Ini tuh cek ya sesuai teori atau enggak. Di tumpuan tuh momen negatif harus lebih besar dari momen positif. Di sini nilai mutlaknya benar ya. Berarti 320 memang lebih besar daripada 109. Ini nilainya minus karena ya dia emang min. Itu cuma konvensi. Selanjutnya ini stationingnya kita ubah lagi. Kita custom filter. Ini jadi is greater than or equal to, is less than or equal to 2 sampai 6 dan ini n. Ini adalah lapangan. 2 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 6. Is greater than or equal to, oke. Ini udah benar, station. Karena ini aku mau cari lapangan kan MO negatif, aku ini sort smallest to largest, dapat angka, paste. Lalu sort largest to smallest, dapat angka, paste. Cek lagi dengan teori, karena lapangan momen positif harus lebih besar daripada momen negatif. Ini hanya berlaku untuk balok jepit-jepit ya. Kalau lupa lagi, lihat ke PPT teorinya. Lalu sepanjang bentang VU dan TU. Yang aku lakukan adalah aku clear filter from station. Lalu VU. VU di sini adalah VU major ya. VU major di balok itu adalah V2. Ya, short largest to smallest ataupun short smallest to largest. Umumnya karena kita struktur yang hanya menerima gravity load, artinya bebannya cuma ke arah gravitasi. Beban negatif maksimum dan positif maksimumnya sama. Kalau aku sih, sorry, tuh bentar aku matiin dulu. Oke, oke. V2-nya harusnya positif negatifnya sama aja. Kalau aku sih selalu ngecek ya. Sebenarnya harus ngecek ya. Jadi V2 maksimum, V2 minimum, mutlakin mana yang lebih besar itu yang kalian pakai. Tapi di sini tuh aku cukup confident mereka sama. Selanjutnya adalah torque TU. Ini juga sama, maksimum negatif, maksimum minimumnya harusnya sama. Kalau nggak sama artinya ada yang salah harusnya ya. Ini tinggal paste saja. Paste. Ini aku bakal contohin untuk semuanya. Dan dari sini kita udah clear ya. Jadi kita nggak perlu Excel ini lagi karena untuk balok induk X sudah terisi semua. X. Save. Ini done aja. Besok di sini select atau tekan escape untuk di-select semuanya. Select lagi kali ini properties, frame section, kita ke balok induk Y. Lalu kita, kalau aku udah hafal, Ctrl T untuk table. Kombonya tetap ke save, elemen output, frame output, dan beam, udah benar. Tab. Oke, ini udah semuanya, export to Excel. Kita tunggu sebentar. Oke, dalam tiap orang, theoretically bakal beda ya. Oke, ini sama aja kayak tadi, pastiin satunya udah sama. Kalau sama, aku sih nyamannya delete. Kalian nggak mau nggak apa-apa, terserah. Filter, stationnya sama. Aku mau tumpuan dulu nih. Berarti custom filter is less than, is greater than, or ini 2, ini 6. Oke, M3 karena momen major. Sorry, M3 min dulu. Tuh, ke sini. Paste. M3 momen major. Tapi yang positif. Cek. Harusnya negatif lebih besar dari positif. Benar ya? Baru kita ngecek untuk lapangan sekarang. Artinya stationnya. Number filter, custom filternya itu harus kita ubah. Is greater than or equal to, is less than or equal to, di N. 26. Oke. Selalu cek ya. Kalau kalian nggak mampu cepat, pelan-pelan aja. Karena aku udah terbiasa. Ini angkanya agak aneh ya, sampai sekecil ini. Cuma nanti kalian cek aja. Saya ini model tutorialnya, bukan model yang benar-benar kami asisten pakai untuk hitung. Masih ada salahnya lah model inilah. Habis itu kita mau cari VU, clear station. Cek lagi, ini 127 ya positif. Min 142, berarti harusnya pakai yang ini ya. 142, cuma nanti ganti jadi positif. Selalu gitu. Ini tuh, gak tahu ya kenapa ya. Cuma ngikut aja. Pokoknya VU yang maksimum
dan di arah 2. Nggak apa-apa, bedanya sedikit aja. Plus to T, select largest, 47, ini paste dulu, baru coba. Ya, berarti yang positif yang menentukan. Oke, don't save, dan escape, select properties, frame section, apalagi balok anak, select, Ctrl T, elemen output, frame output itu udah benar semua ya. Tinggal tunggu export to Excel, tunggu sebentar. Oke, sudah ada. Oke, sudah ada, aku gedein seperti biasa, satu ndak pas, delete. Ini aku gini, filter, station, number filters, custom filter, is less than, is greater than, ini or, ini 2, ini 6, oke. Momen 3, yang negatif dulu. Sorry. Min 81. Baru ini yang positif. Tetap ngikut ya. Ini harus tetap karena balok anak juga cepit-cepit ya. Berarti konvensi tadi tetap berlaku. Baru ini udah momen tumpuannya sudah. Ganti stationingnya. Number filter, custom filter. Is greater than or equal to, is less than or equal to, and oke. Sebenarnya nggak gitu ngaruh ya, kayak apa, is greater than or equal to atau is greater than aja. Kalian boleh pakai dua-duanya, cuman biasanya aku kayak gini sih. Short largest to smallest, ini yang positif. Baru short smallest to largest, ini yang negatif. Bedanya cuma sedikit ya, ya mungkin karena dia balok anak sense juga kan. Baru ini kan cari VU, berarti kita clear dulu. Clear V2 short largest to smallest 63. Paste dulu. Ini coba kita cek. Ini 54. Oke, berarti 63 yang menentukan ya. TU short largest to smallest. Short smallest to largest. Oke, nilainya sama ya. Oke, next. Berarti ini X, don't save. Balik lagi ke sini dan escape. Select properties, frame section, balok canopy. Untuk balok canopy, yang buat balok canopy di sininya, di progress kita ini sebenarnya nggak perlu ya. Kalau balok kita taruh di sini tuh cuma jadi pemberat. Dia tuh dia mau ngalirin ke siapa coba? Dia bebannya, kita mau bebannya ngalir dari atas turun ke kiri kanan gini sama masuk ke dalam. Kalau yang sini ya nggak perlu ditopang balok lah. Baloknya nggak tahu mau ngalirin ke siapa juga kan. Jadi baloknya kayak gini aja. Balok kanopi Y. Ada yang buat balok kanopi X, silahkan diganti aja. Atau kalian mau buat juga nggak apa-apa. Tapi saranku jangan deh kalian merepotkan diri sampai akhir soalnya bakal panjang banget. Kalau bisa kalian hapus sekarang supaya save time nantinya. Ctrl T. Ini juga beam ya. Langsung export current table to Excel. Sudah ada. Oke. Ini ya. Seperti biasa cek satuan oke. Sort and filter, station. Nah, oh sorry, balok kanopi ya. Balok kanopi itu nggak ada. Bisa annotate kayak? Oh nggak bisa sih. Oke, jadi balok kanopi itu panjangnya cuman berapa ya? 2 meter ya. Panjangnya cuma 2 meter gitu. Jadi kalau kita, dan dia itu cantilever. Jadi tumpuan lapangan kayak gak gitu berpengaruh. Karena pertama panjang dia cuma 2 meter, kita cuma save sedikit. Plus dia cantilever, jadi tumpuan lapangannya, konvensi L per 2, L per 4, L per 2 itu nggak berlaku di cantilever. Ada syarat teoretisnya, kapan tulangan nggak diperlukan lagi. Kalian boleh refer ke situ. Tapi di tugas besar ini nggak bakal dijelasin. Maksudnya nggak bakal diperhitungin lah. Itu terlalu redundant menurut kami. Menurut asisten tahun lalu juga kayak gitu. Jadi
ya aku setuju sih itu redundant. Jadi kita bakal, sorry, stationnya nggak bakal kita stationing. Kita langsung M3 cari yang terkecil, paste. M3 plus yang terbesar juga negatif ya. Ya, taruh aja lah, nggak apa-apa. Lalu sepanjang berarti V2 4. Cek yang terkecil. Oke, dia move. Oke, setnya selalu positif ya. TU-nya 2,39. Terkecilnya 2,37. Oke. Berarti penentunya 2,4. Oke, udah. Dan mah kalau untuk balok. Sekarang kita ke pelat. Itu X saja. Kita ke plat, kita select. Ini escape dulu ya. Select properties. Kali ini slab section. Slab section aku pilih plat. Itu kena highlight sih, cuman nggak gitu kelihatan aja. Ctrl T. Jangan frame output. Sekarang area output. Dan kita pilihnya itu adalah element forces. Area shell. Kita okein. Oke, udah muncul ya. Export to Excel. Oke, masih recording. Sabar. Agak lama untuk pelat. Sepertinya capek. Oke, sudah kembali. Oke, udah start recording lagi. Oke. Jadi, ketika ini ya, ini bakal banyak banget ya. Yang kita pakai itu cuman lihat nih. MU negatif, MU positif, lalu sepanjang bentang. Ini tumpuan lapangan. Kenapa yang asisten hitam itu yang ini? Karena pelat itu sama kayak balok, tapi balok yang bukan sama kayak balok ya. Cuman kita bisa lihat dia sebagai balok karena dia juga terjepit sempurna, asumsinya. Jadi gambarnya tetap jepit-jepit dan theoretical value untuk jepit-jepit sempurna. Tumpuan itu pasti momennya negatif, lapangan itu pasti momennya positif. Makanya penulisannya seperti ini. Ini cuma penulisan ya, nggak gitu ngaruh. Oke, kita seperti biasa cek satuan. Ini kilonewton per meter karena per meter lari. Per meter lari. Kita delete saja karena udah bener. Habis itu aku filter. Lalu untuk momen negatif langsung Mmax. Langsung, agak ngelag ya. Langsung Mmax. Sorry, udah ngelag. Sabar. Min-nya sort smallest to largest. Pakai itu, paste ke sini. Lalu Mmax-nya pakai yang largest to smallest. Gak ngelag ya. Karena sambil recording. Vmax-nya langsung sort largest to smallest. 35. Cek lagi apakah benar. Sort, ya. Udah benar ya. Itu Vmax. Pelat mah memang gitu. Kita langsung pakai yang ini ya. Nggak perlu lihat yang lain. Oke, sudah. Kita downshift. Kita close. Lalu untuk kolom. Selanjutnya untuk kolom. Oke, udah recording lagi. Next adalah kolom. Jadi langsung seperti tadi select properties frame section kolom lantai 1 select Ctrl T, keluarin frame output untuk kolom saja. Kolom export to Excel. Nah, ini correspondence ya. Jadi kalau untuk kolom nggak boleh desainnya pakai combination service. Nggak boleh. Harus pakai combo 1 sampai combo 5. Khusus kolom. Tapi balok pelat kalau kalian mau pakai envelope, itu nggak apa-apa. Kolom nggak boleh.
Oke. Ini delete, satunya udah pas. Ini di filter. Lalu kita coba lihat tabelnya, perhatikan kondisi ketika Pmax, artinya P-nya aku sort largest, habis itu sebentar. Lihat lagi, kita cuma perlu P, M2, dan M3 untuk kolom pendek ya. Jadi V2, V3, T-nya boleh kita hapus karena ganggu doang. Nah, ini P-nya udah largest to smallest. Perhatikan kita perlu P, M2, M3-nya. Berarti untuk P max, sorry ini max-nya kok. Oh bener, karena dia tekan selalu. Tekan itu negatif ya, tarik itu positif di etaps. Kalau software geotek nanti kebalikannya. Atau ya belajar geotek. Ini ini copy, paste. Gitu ya. Ngambilnya gitu. Lalu sort smallest to largest, P mid, paste. Lalu M2 sekarang. M2 tuh ini largest to smallest. Habis itu smallest to largest. Lalu ini largest to smallest. Basic lah ya. Ini paste. Lalu oh ini perlu V2 V3. Harusnya tadi nggak aku delete berarti. Berarti aku close dulu Excel-nya. Aku file, aku export lagi. Mungkin di hide aja kali. Oke, udah muncul kembali. Ini ada V2 V3-nya. Filter V2 max 60,82. Smallest largest 60,686 ya, same lah. Same. V3-nya kira-kira segini. Cek lagi negatifnya. Oke, yang positif menentukan. NU. NU adalah istilah baru ya. Jadi NU itu misalnya gini. Kan struktur kita non gempa. Non gempa. Artinya P kita unlikely bernilai positif. Artinya kalau kita ketarik kayak unlikely banget lah. Apalagi kita cuma gravity load, gak ada gempa, dan lain sebagainya. Bahkan lateral load gak ada kan, gaya angin gitu gak ada. Jadi P kita unlikely bernilai positif. Tapi kalaupun nanti kedepannya kalian ketemu P yang nilainya positif, maka nilai NU ini harus kalian perhatikan dengan baik. Di mana NU adalah P nilai negatif terkecil. Oke, berarti ini aku sort smallest to largest sama sort largest to smallest. Kalau di sini positif, berarti kalian harus cari di sini ya. Ini kan bisa di scroll ya. Kalau aku jadi kalian, ya nggak aku jadi kalian sih. Kalau aku jadi engineer design, ini tuh aku bakal scroll ke bawah, cari perbatasan antara positif dengan negatif, lalu negatif terkecil nilainya aku bakal ngambil. Jadi untuk kasus ini negatif terkecil, karena nggak ada nol ya, itu 3015079 yang sama dengan ini. Berarti aku paste-nya ke sini. Oke, next saja. Ini untuk lantai 1 aku X to save dan kok file sih. Escape, select properties frame section, kolom lantai 2 select display, show table, pastiin frame-nya itu kolom. Oke, combusnya juga combo, nggak boleh envelope ya. File export to Excel. Kita tunggu sebentar. Ya udah muncul, gedein. Ininya aku filter, ininya aku delete, ininya aku hide, baru ininya aku kalau torsinya aku delete aja. Lalu ini aku sort largest to smallest, copy, paste. Sort smallest to largest, copy, paste. M2 nya juga gitu, sort largest to smallest, paste. Tanda-tanda momen M2 M3 nya ini perlu ya, jadi itu jangan dimutlakin.
ini kayak gini. Lalu kayak gini. Baru aku unhide. Ini V2-nya yang maksimum berapa? 115, something. Coba cek sebelah largest-nya. Sama ya kira-kira. Berarti udah. V3. Oke, penentunya yang positif. Lalu NU. Aku bakal scroll. Mastiin dulu nggak ada yang positif. Nggak ada yang positif ya, artinya ketika aku sort largest to smallest, itu nilai yang aku mau. Oke. Udah. Selanjutnya kalian nggak bakal pakai etaps seharusnya. Untuk waktu yang lama lah. Tujuan model ini sudah selesai, yaitu memunculkan gaya-gaya dalam ini. Seperti yang aku bilang tadi, modelnya itu model untuk YouTube. Jadi kalau asisten sendiri udah buat nih, ini yang legit bener, yang bakal kami juga desain gitu kan. Ini nilainya, silakan kalian kerjakan sesuai yang tadi untuk memunculin rekapan gaya dalam ini. Masukin ke laporan. Lalu lakukan detailing seperti yang asisten detailing sesuai asisten selanjutnya, yaitu Jeff. Ada balok dan plat ya, jadi tulang ini balok dan plat. Oke, sekian.